Kemudian yang keenam adalah pisang manggala dan pisang emas. Pisang, kedua-duanya ya, pisang ini berkulit kuning, kemudian dalamnya sesuatu yang sangat lembut. Artinya leluhur kita mengingatkan melalui pisang ini bahwa kita harus tetap menjaga kelembutan hati kita ya, kemudian menjaga kebersihan hati kita dengan kemuliaan, dengan warna kuningnya itu yang menyimbolkan kemuliaan. Lalu kita harus menjadi orang yang senantiasa menjaga perasaan orang lain. Nah, yang unik di sini adalah filosofi tentang pisang itu sendiri. Pisang manggala bukan karena dia merupakan buahnya saja sebagai pisang, tapi penamaan manggalanya ini. Mang itu artinya yang memulai ya, atau timur di mana matahari terbit. Jadi awal dari kehidupan. Gala itu artinya besar, agung gitu. Jadi di sini kita diingatkan agar kita tetap menjadi orang yang selalu menantikan ilmu pengetahuan, selalu menantikan pencerahan. Kemudian pisang emas, demikian juga sama, pisang emas ini sama seperti penamaannya, pisang manggala ya. Artinya kita betul-betul harus menjadi orang yang mulia. Kehalusan budi pekerti kita yang dikemas, dibungkus dengan kemuliaan. Dan warna kuning ini atau warna emas ini sering disebut sebagai ya, yang artinya adalah barat. Jadi kalau dirangkaikan antara pisang manggala dengan pisang emas, itu artinya dari awal kehidupan hingga akhir kehidupan kita memiliki tugas agar tetap menjaga perilaku yang berbudi. Harus halus perasaan kita, harus lembut perasaan kita, dan kita harus menjaganya dengan segala kemuliaan itu. Prinsip dari pisang ini, pisang itu adalah tumbuhan yang sulit untuk dimatikan. Jadi setiap ditebang, tumbuh lagi, ditebang, tumbuh lagi, ditebang, tumbuh lagi, begitu seterusnya. Sulit sekali untuk mematikan pohon pisang ini. Artinya bahwa kita dalam sebuah keluarga akan selalu turun-temurun. Ajaran ini tidak akan pernah hilang. Di mana dia mati, yang besarnya dia akan melahirkan tunas-tunas yang baru. Kemudian yang unik adalah bahwa pertumbuhan pisang ini selalu diawali dari jantungnya. Jadi segala sesuatu itu, kehidupan manusia harus diawali dari detak jantungnya. Ini sama prinsipnya ketika manusia masih ada di dalam kandungan. Proses pembentukan manusia itu diawali dari munculnya detak jantung. Ini menurut ilmu pengetahuan modern ya, bahwa segala yang hidup itu diawali dari detak jantungnya dulu. Kemudian setelah itu barulah muncul kehidupan-kehidupan yang lain yang dilambangkan dengan pisang satu, yang beberapa tandan pisang gitu ya, yang kemudian setiap tandannya terdiri dari beberapa pisang ya, buah-buah pisang. Ini menyimbolkan keluarga. Jadi lahirlah keluarga-keluarga yang dipicu karena adanya detak jantung. Detak jantung ini merupakan simbol kehidupan. Kemudian kalau diterjemahkan secara luas, bahwa kita diingatkan detak jantung kehidupan pertama di muka bumi ini yang melahirkan segala bangsa, terutama peradabannya, adalah bangsa kita. Yang ketujuh adalah pelita, yang bahan bakarnya adalah minyak kelapa. Maknanya adalah bahwa saripati kehidupan kita harus dapat menjadi penerang, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ya, apabila kita mampu melakukan yang lebih besar lagi, tentu saja itu jauh lebih baik ya, dalam lingkungan yang lebih luas ya, dalam sebuah masyarakat besar. Kita harus menjadi penerang. Kita diingatkan di situ bahwa jadilah penerang dimanapun kamu berada, dan sebesar apapun lingkungan yang kita temui, jadilah penerang, jadilah pelita bagi mereka. Nah, pelita tentu menghasilkan cahaya dan kehangatan. Kemudian minyak kelapa itu, apabila kita lihat filosofinya, dia harus diparut dulu. Kelapa itu harus diparut, kemudian diperas. Setelah diperas, lalu dia dipanaskan sedemikian rupa sehingga lahirlah saripatinya yang berupa minyak.
Kemudian yang kedelapan, yaitu kujang yang menancap di kelapa. Di sini sebetulnya kita diingatkan agar kita senantiasa menjadi manusia cahaya atau manusia yang memiliki watak kedewaan. Bedanya bukan kita tidak diminta untuk menjadi dewa yang berwatak kemanusiaan, justru terbalik. Ini luar biasa sekali. Kita diminta, kita diperingatkan agar memiliki watak kedewaan gitu. Jadi turunnya cahaya kepada kita, turunnya ilmu pengetahuan kepada kita, justru harus membuat kita menjadi seseorang yang memiliki watak yang paripurna, menjadi manusia cahaya gitu, yang mampu menerangi alam raya ini dengan segala kehidupannya. Kujang merupakan perlambangan dari manusia bersayap yang turun dari dunia atas menuju bumi. Artinya dia membawa satu pengetahuan yang luar biasa, sehingga ketika manusia mengalami kesadaran, maka disitulah dia mengalami pencerahan. Lalu kelapa atau kalapa sebetulnya dalam bahasa masyarakat Jawa Barat sering disebut sebagai kalapa. Kala artinya waktu, sedangkan pa itu artinya ruang. Maka jika diartikan bahwa kalapa dengan kujang tadi, kita harus menjadi manusia dengan berwatak dewa dimanapun dan kapanpun kita berada. Lalu yang kesembilan adalah cermin. Cermin maknanya adalah bahwa kita harus menjadi manusia yang pandai mengevaluasi diri. Sebelum kita menyalahkan orang lain atau sebelum kita menilai orang lain, ayo nilai dulu diri kita sendiri. Belum tentu diri kita ini adalah yang paling benar, yang paling baik, yang paling sempurna. Tidak, bisa jadi malah terbalik. Ternyata kita hanya mampu bicara, tapi kita lupa bahwa kita sebetulnya dalam keadaan yang sangat buruk. Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya dunia pergunjingan itu begitu marak di negara kita. Dengan mudah kita membicarakan orang lain, padahal belum tentu diri kita itu menjadi yang lebih baik dari yang kita bicarakan. Ini pentingnya cermin itu. Lalu di sini justru kita juga diajarkan atau diminta untuk bercermin bukan sekedar wajah ya, tetapi kita coba bercermin dari pemikiran kita. Betulkah pikiran kita ini sudah baik? Lalu kemudian juga bagian rasa, nurani kita. Betulkah nurani kita ini sudah memiliki nurani yang baik, yang indah, yang penuh cinta kasih? Jangan-jangan tidak. Nah, ini diungkapkan melalui cermin. Lalu kemudian yang ke-10 di dalam sesajen itu nanti ada sisir. Sisir merupakan perlambangan dari daya cipta atau dalam bahasa Arabnya fikir. Kita harus mampu menata pikiran kita, menata daya cipta kita agar tetap terjaga. Di sini bukan berarti rambutnya jadi harus lurus, nggak ada urusannya dengan itu. Di sini hanya sebuah perlambangan. Walaupun orang rambutnya keriting, bukan berarti dia harus lurus rambutnya, tidak. Tapi pikirannya, daya ciptanya yang betul-betul harus tertata, harus apik, harus rapi. Nah, yang ke-11 adalah sinjang atau kain batik dengan corak Garuda. Di sini kita justru diajarkan dan diminta agar kita tidak salah menggunakan pakaian. Pakaian di sini adalah kebudayaan sebetulnya. Jangan salah menggunakan itu. Jangan salah menggunakan pakaian milik orang lain, pakaian milik bangsa lain. Artinya maksudnya jangan menggunakan kebudayaan bangsa lain. Karena bangsa kita sendiri memiliki kebudayaan yang sangat agung, kebudayaan yang sangat adiluhung, yang sangat luar biasa. Dan juga di sini kita diminta untuk tidak melupakan kebudayaan bangsa kita. Itu yang dimaksud dengan pakaian atau sinjang atau kain batik itu. Lalu yang ke-12 adalah minyak wangi. Jadi di dalam sesajen itu juga ada minyak wangi yang mengandung makna bahwa kita harus menjadi manusia yang senantiasa menjadi pusat wewangian itu. Kita harus menjadi manusia yang mampu memberikan wewangian, membagikan keharuman kepada diri, kepada keluarga, kepada bangsa, kepada negara. Di sini yang diminta di dalam simbolisasi dari si minyak wangi ini. Tapi juga apabila kita kaji lebih dalam,
Minyak wangi yang dimaksud adalah ketika kita melakukan kebaikan, maka nama kita yang akan menjadi wangi. Bahkan nama keluarga kita pun akan terbawa serta. Tidak hanya keluarga sebetulnya. Apabila hal ini dilakukan oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia lah, masyarakat bangsa kita. Apabila kita melakukannya, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang mampu mewangikan buana ini. Menjadi contoh bagi segala bangsa bahwa begitu hebatnya bangsa Indonesia.